Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mutiati Tariza A, Anggit Praditasari, Rinda Rosyida Nafiah, dan Nailul Muna akan menjelaskan materi terkait reproduksi sel. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita tidak sengaja menggigit bibir atau kulit. Tetapi dalam hitungan hari lukanya akan sembuh. Apakah itu ajaib ataukah ada penjelasan lainnya? Setiap hari, setiap jam, setiap detik, salah satu peristiwa terpenting dalam hidup terjadi di dalam tubuh kita, yaitu pada saat sel-sel membelah. Kami menyebut proses ini sebagai pembelahan sel atau reproduksi sel, karena sel-sel baru terbentuk ketika sel-sel lama membelah. Nah, bagaimana sel itu bereproduksi? Dan ketika sel bereproduksi, apakah menghasilkan dua sel identik? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita tahu bahwa sel bereproduksi dengan membagi. Divisi sel memungkinkan organisme uniseluler untuk mereproduksi sendiri dan organisme multiseluler untuk mengembangkan tubuh dan menjaga jaringan mereka. Divisi sel sangat penting bagi reproduksi, pertumbuhan, pengembangan, dan bagian perbaikan. Contohnya dapat kita lihat pada paranecium, embrio laut, dan hati. Yang pertama, paranecium merupakan suatu organisme bersel tunggal. Reproduksinya dengan membelah diri. Yang kedua, awal pengembangan embrio laut, melibatkan beberapa divisi dari dibuahi telur. Dan yang ketiga, pembelahan sel dalam hati menghasilkan sel baru untuk menggantikan sel tua atau sel yang sudah usang. Untuk lebih memperjelas contoh di atas, kita akan mempelajari tentang siklus sel dan tahap-tahap pembelahan sel sebagai berikut. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu siklus sel. Siklus sel sendiri adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam sel. Siklus sel dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama disebut dengan gap 1 atau G1. Pada tahap yang pertama ini, sebuah sel bersiap untuk membelah dengan cara menjadikan ukurannya menjadi 2 kali lipat dari ukuran asal. Komponen penting dari sitoplasma, termasuk mitokondria dan organel lain juga menggandakan diri. Maksudnya, jumlahnya menjadi 2. Gap 1 merupakan tahapan paling lama dengan durasi sekitar 11 hingga 12 jam. DNA yang terbentuk pada bagian ini baru memiliki satu salinan. Tahapan yang kedua adalah sintesis atau S. Berbeda dengan gap 1, pada bagian sintesis terdapat replikasi DNA. Prosesnya juga berlangsung lebih singkat, yaitu hanya 8 jam. Pada bagian sintesis ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya, yaitu bab 16. Tahapan yang ketiga adalah gap 2 atau G2. Pada bagian gap 2 terdapat proses perbanyakan organel yang belum selesai pada gap 1. Jadi ada kelanjutan dari perbanyakan organel yang sebelumnya sudah terjadi di gap pertama. DNA juga sudah berubah menjadi 2 salinan. Nah, durasinya pada fase ini adalah 2 hingga 4 jam. Lalu tahapan yang terakhir. Tahap yang terakhir adalah mitosis dan sitokinesis, yaitu pembelahan sel menjadi 2 sel baru. Pada bagian mitosis dan sitokinesis ini akan dijelaskan lebih lanjut
prosesnya pada pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel di mana salah satu induk membelah menjadi dua sel anak, yang masing-masing dari sel anak tersebut memiliki informasi genetik yang persis sama seperti sel induknya. Nah, interval waktu dari fase mitosis ini kurang lebih yaitu 1 jam. Tahap di mana terjadinya pembelahan sel, baik pembelahan secara biner maupun pembentukan tunas. Pada mitosis ini, sel membelah dirinya membentuk dua sel anak yang terpisah. Kemudian mitosis ini terjadi beberapa jenjang fase, yaitu ini dia. Jadi ini tahap-tahap pembelahan mitosis atau fase dari mitosis. Pokoknya sebenarnya ada 4, yaitu profase, kemudian metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Nah, untuk ini adalah interfase, yaitu dia masuk ke step 1, kemudian sintesis, dan step 2 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Muna pada siklus sel. Kemudian langsung saja kita bahas prosesnya. Yang pertama ada profase. Profase sendiri dapat dibagi dua, yaitu profase awal dan juga profase akhir. Nah, pada profase awal, sentrosom mengalami replikasi. Jadi sentrosom adalah ini yang mengalami replikasi, kemudian menghasilkan dua sentrosom. Nah, kemudian setiap sentrosom ini akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Jadi dia akan bergerak ke kutub-kutub inti sel dan letaknya berlawanan pada profase awal. Kemudian pada profase akhir ialah nukleus dan membran inti sel. Nukleus dan membran inti sel ini mulai menghilang. Kemudian sentrosom yang tadi mulai bergerak sekarang sudah berada di tempatnya. Kemudian benang-benang spindle mulai membentang dari sentrosom dari satu kutub ke kutub yang lain. Nah, benang spindle inilah yang nantinya akan berfungsi untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Jadi ini adalah garis-garis ini adalah benang spindle-nya. Kemudian tahap yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak lagi terlihat. Nah, kemudian masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bisa disebut juga bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Nah, jadi ini kromatid tadi bergerak ke tengah inti sel atau bidang ekuator. Nah, posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat dilihat dengan jelas, dapat diamati dengan jelas. Kemudian tahap selanjutnya adalah anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub satu dengan yang lainnya sama. Pada tahap akhir anafase ini, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis adalah fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran seluler
Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak tadi. Nah, jadi yang tadinya ini terhubung antara kromosomnya, karena ditarik oleh benang-benang spindle, maka dia menjadi terpisah. Kemudian tadi dibicarakan mengenai sitokinesis yang awalnya dimulai oleh membran sel. Jadi yang tertarik adalah sitokinesis awalnya adalah membran sel dulu yang melebar, dan kemudian nantinya akan makin lama akan membentuk dua sel anak. Kemudian fase yang terakhir dari mitosis adalah telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan semakin menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah mencapai pada puncaknya sehingga terbentuklah dua sel anak. Nah, jadi sudah tidak terlihat lagi benang-benang spindle. Kemudian tadi kromosom-kromosom yang terpisah sekarang sudah menipis dan menjadi benang-benang kromatin. Kemudian mulai terbentuk nukleus-nukleus yang membungkus benang-benang kromatin tadi. Kemudian sitokinesis juga sudah mencapai finalnya sehingga akan mendapatkan dua sel anakan yang informasi genetiknya persis sama seperti sel induknya. Selanjutnya kita masuk kepada bab sains dan masyarakat. Perlu kita ketahui, manusia terdiri dari banyak sel yang mempunyai beberapa jenis sel-sel seperti sel kulit, sel otot, sel hati, sel otak, dan sebagainya. Sel induk embrio berasal dari manusia. Embrio sel induk ini memiliki kapasitas untuk mengembangkan semua ke dalam beberapa sel yang berbeda jenis di dalam tubuh. Penelitian sel induk ini tentu saja memiliki harapan, yakni untuk mengetahui sel batang embrio yang berguna untuk tumbuhnya sel yang sehat, yang dapat kemudian digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau yang sakit di dalam tubuh. Batang embrio memberikan pengaruh besar untuk mengobati berbagai penyakit termasuk diabetes, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, radang sendi, stroke, dan cedera tulang belakang. Apakah kalian tahu, para ilmuwan baru saja memulai mencari tahu bagaimana cara mengarahkan sel induk untuk mengembangkan sel tertentu. Ini dia beberapa contohnya. Yang pertama, suatu kelompok dari peneliti baru-baru ini membuat sel batang embrio yang berkembang dalam sel penghasil insulin. Sel-sel ini mungkin digunakan untuk mengobati diabetes tipe 1, di mana penyakit insulin memproduksi sel pankreas yang dihancurkan oleh kekebalan tubuh. Selanjutnya, peneliti lain juga membuat sel induk embrio berkembang menjadi sel-sel sistem kekebalan, khusus pada serangan tumor, di mana sel-sel ini mungkin akan efektif untuk mengobati penyakit kanker. Pada negara Amerika Serikat, pendanaan untuk research di Amerika penghancuran embrio manusia telah dilarang sejak tahun 1996. Namun, seringkali diperbolehkan untuk menggunakan dana federal untuk bekerja pada sel induk yang awalnya didirikan tanpa menggunakan federal funds.
Sementara itu, banyak kemajuan dalam panitia penelitian sel induk ini yang terjadi pada sektor swasta serta di luar negeri. Setelah penjelasan materi tadi, kita dapat menjawab soal-soal yang ada. Yang pertama, apa tahap siklus sel dan apa yang terjadi selama sintesis? Nah, tahap siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase, terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembagian sel jadi dua dan dibagilah sitoplasmanya lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan fase mitosis. Nah, fase mitosis yang pertama profase. Biasanya kromosom padat dan membran mengelilingi nukleus secara acak. Dilanjutkan tahap metafase. Kromosom berada di bidang ekuator di tengah-tengah. Selanjutnya, selama anafase, dua kromatid ditarik terpisah menuju ke kutub berlawanan. Dan pada tahap terakhir, telofase, kromosom sampai pada kutub pembelahan dan terjadi sel anakan baru. Soal yang terakhir, apa produk akhir dari mitosis? Jadi produk akhir dari mitosis ialah dua sel anak yang bersifat diploid. Dan pada sel anakan baru itu mulai terjadinya membran inti dan anak inti. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit kehidupan makhluk hidup. Sel melakukan reproduksi layaknya makhluk hidup, baik amitosis, mitosis, maupun meiosis. Banyak sekali kegunaan reproduksi ini seperti pada sel meristem tumbuhan berfungsi untuk pertumbuhan, sedangkan pada sel epitel manusia untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau sel yang sudah tua dan lainnya. Nah, itu tadi materi mengenai reproduksi sel ya. Kami harap kalian dapat memahaminya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.